Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang solih dan solihah, khususnya Nafiza, Zakia, Fatimah, senantiasa diberikan naungan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, cerdas, sehingga menjadi anak yang berguna dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Sahibul Hajah Letkol Infantri Jarod Susanto, SH, MSI beserta keluarga besarnya, yang dalam kesempatan ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak dan Rindam, Bapak dan Yon Armet 11, Bapak Kepala RST Dr. Sujono, beserta Forkompinda Kota dan Kabupaten yang dalam kesempatan ini hadir atau yang mewakili, semuanya yang kami muliakan dan kami hormati. Tidak lupa kepada hadirin hadirat tamu undangan semuanya yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan siang pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan waras. Karena tanpa sehat dan waras mustahil kita semua akan dapat berkumpul. Karena apa? Banyak orang sehat tetapi tidak waras. Betul? Banyak orang sehat tetapi tidak waras. Di mana tempatnya? RSJ. Malah ngentek-entek ke sego. Niki sehat tapi tidak waras. Ada orang yang waras tetapi tidak sehat, berkeinginan hadir, hati ingin hadir, tetapi karena sakit atau sesuatu hal sehingga tidak dapat menghadiri dalam rangka walimatu tasmiyah. Maka dari itu, mari rasa syukur kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salamnya Allah semoga tetap dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita semua harapkan berkah doa syafaatnya. Mudah-mudahan yang hadir ini termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, perkenankan saya memberikan tausiah. Diberikan waktu kurang lebih 1/4 jam sampai 20 menit oleh protokoler. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam, anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima ini, Islam menyebutnya dengan banyak hal. Pertama, di dalam Islam anak ini dikatakan hibbatun wa mauhubatun, murni pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mempunyai daya untuk mendapatkan anak kecuali kalau oleh Allah memang sudah diizinkan. Buktinya apa? Buktinya banyak Bapak Ibu. Panjenengan preso artis yang namanya Syahrini. Tahu atau tidak? Syahrini itu loh, betul, Syahrini itu nikah sudah beberapa tahun, ingin mempunyai momongan program ini itu, ada orang bilang harus begini, harus begitu, semuanya dilaksanakan, tetapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki beliau untuk diberikan anugerah momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya. Nah, maka dari itu perlu kita syukuri dengan lahirnya anak, lahirnya keturunan, khususnya anak yang baru saja kita berikan nama Nafiza Zakia Fatimah, betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anugerah anak yang bermanfaat, anak yang solihah, anak yang cerdas, sehat, berguna, selamat dunia dan akhirat. Pertama itu Islam mengatakan. Kemudian selanjutnya Islam menyebut anak yang kita dapatkan sekarang ini, dikatakan anak ini sebagai nikmatun wa karomatun, kenikmatan, karomah, amanah, tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena ini anugerah, ini nikmat, ini kemuliaan, kenikmatan itu harus kita jaga, kita rawat. Karena apa? Karena setiap nikmat, setiap anugerah oleh Allah semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu, karena anak ini sebagai amanah, sebagai nikmat, sebagai karomah, maka orang tua mempunyai tanggung jawab. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Apa sesudah lahir kita biarkan pokoknya makan, pokoknya minum, asal terpenuhi? Ternyata tidak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama telah menggariskan orang tua yang baik, orang tua yang solih, orang tua yang solihah, yang bisa mendidik anak, antaranya orang tua ini bisa
melaksanakan di antara sekian banyak kewajiban yang disebutkan oleh Rasulullah, di antaranya yang paling pokok adalah 3 perkara. Pinten? 3 perkara. Apa itu kewajiban orang tua? 3 perkara yang paling pokok. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, memberikan anak nama tanda nama yang baik, yang nama tersebut akan menjadi doa yang menempel terhadap anak sampai nanti anak itu wafat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira seperti pikirannya William Shakespeare, penulis novel Romeo and Juliet, apa arti sebuah nama. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita orang Islam pokoknya punya anak asal dijenengi, asal dikasih nama. Dulu sekitar 3 tahun ada berita TV nasional, ada orang memberitakan ada orang KTP-nya ini namanya Kentut. Sudah pernah lihat nggih? Di TV nasional ingin diganti namanya. Ada orang lahir namanya napa? Kentut. Kentut niki nggih entut. Nah, ini contoh nama yang wajib diganti. Karena apa? Sekali lagi nama ini secara psikis menjadi doa yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak selama hidup di dunia, bahkan sampai nanti ketika dunia ini sirna dikumpulkan di padang mahsyar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam mengajarkan kalau memberikan nama, berikanlah nama yang sebaik-baiknya, karena nama ini menjadi doa secara falsafah akan berpengaruh terhadap jiwa anak yang kita namai. Maka dari itu mudah-mudahan anak yang baru lahir, Nafiza Zakiyah Fatimah, betul-betul sesuai dengan namanya, menjadi anak yang bagai intan mutiara, cerdas, solihah, seperti putri junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban orang tua yang pertama. Kemudian sesudah diberi nama, orang tua dianjurkan untuk menyembelih akikah kambing, kalau bisa laki-laki 2, tetapi secara hukum seandainya baru mampu 1, kalau itu anak laki-laki sudah cukup. Karena apa kok akikah perlu kita laksanakan bagi orang yang mampu? Begini Bapak Ibu, anak yang sudah diakikoi ini, kalau kita membaca riset secara ilmu psikologi kejiwaan, ternyata anak yang sudah diakikoi ini, ketika orang tua mendoakan terhadap anak tersebut, ternyata doa orang tua terhadap anak yang sudah diakikoi, doanya lebih cepat manjur, ijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sangat menganjurkan bagi putra putri Bapak Ibu sekalian yang belum akikah, mari diakikoi. Karena secara falsafah, di samping itu sunnah Rasul mendapatkan pahala, secara kejiwaan coro jawane mandeake, nyepetake, manjure doa orang tua terhadap anak yang kita akikoi. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan,
di dalam menjalankan akikah sehingga anak menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Kewajiban yang pertama ayyuh sina ismahu. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Orang tua wajib mendidik, mengarahkan bagaimana anak ini supaya kecil sudah bisa membaca dan menulis, sudah bisa membaca alif ba ta kalau itu bahasa Arab, sudah bisa membaca a i u e o kalau itu bahasa Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Secara umum artinya Rasulullah ini mengajarkan sesudah anak diberi nama diakekoi, anak wajib oleh orang tua dididik, diberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Saya sering matur Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kalau soal rezeki Allah ini jamin. Saya ulangi, di dalam Al-Quran kalau soal makan minum ada jaminan dari Allah, sehingga bahkan cacing yang tidak bisa kesana kemari atau cicak yang tidak bisa kesana kemari atau laba-laba yang adanya hanya berdiam di situ, oleh Allah soal makan, soal minum ada jaminannya. Akan tetapi ketika kita bicara pendidikan, lah ini kalau soal pendidikan orang tua tidak mengarahkan, tidak bisa mengaji sakarepe dhewe, sekolah tidak tonjo, ora pas, orang tua diam saja, tidak ada ikhtiar mendatangkan guru ngaji misalnya, tidak ada ikhtiar misalnya mendatangkan siapa dan siapa yang bisa membantu pendidikan anak. Nah, kalau ini dibiarkan, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, anak kita ini saya jamin 100% kalau makan minum selama hidup di dunia pasti makan dan minum. Tetapi kalau pendidikan tidak kita canangkan dengan betul, maka anak pendidikannya akan tidak terarah, akan tidak teratur. Yang mana kalau pendidikan sudah tidak teratur, tidak terarah, maka tunggulah kehancuran, getun orang tua yang memberikan atau yang melahirkan anak tersebut. Maka dari itu saya lewat mimbar ini mengajak, mari anak cucu kita arahkan soal pendidikan sedini mungkin. Bukan hanya sekolahnya saja bagi yang muslim, tetapi semenjak kecil, anak usia dini PAUD, bagaimana caranya bisa tahu baca tulis Arab, kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau pendidikan dua-duanya, sekolah berjalan, ngaji orang tua ikut berperan, bagaimana bisa membaca Al-Quran, insya Allah anak tersebut kelak akan menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita banyak contohnya, sedikit tambahan, ini sudah offset Pak Imaduddin. Sedikit kita contohkan, karena apa? Karena kalau melihat buku karangan Ronggo Warsito itu, sekarang ini zamannya zaman edan, nek ora edan ora kumanan. Saya berikan contoh sedikit berkaitan dengan pendidikan anak. Dulu waktu Doli ini tempatnya di Surabaya. Tempat apa Doli itu? Doli ini tempat apa Pak Bung? Doli ini tempat apa? Tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Ditutup dengan bertahap sampai tahun terakhir.
sebelum penutupan ada wali kota namanya Risma Harini. Beliau survei keliling di antara gang-gang Doli ini. Sesudah keliling, beliau menemukan di situ ada PSK, pekerja seks komersial, yang suka bakul dodolan apa PSK niku? Dodolan apa niki? Ya ini ra pengalaman. Nah, PSK ini sudah umur 50 sampai 60 tahun. Ditanya sama Bu Risma, Masya Allah, kamu itu loh, usia sudah 50, sudah 60 tahun, opo yo payu nang kene dadi PSK itu. Bu Risma sambil berlinang air mata, beliau menjawab, Bu, saya walaupun umur segini, di sini ini, di Doli ini, menjadi PSK yang bayarannya, penghasilannya paling tinggi. Bu Risma ini kaget, loh kok bisa? Begini Bu, ternyata pelanggan saya ini banyak anak SD, anak SMP, anak apa? SD, anak SMP, diberikan sangu oleh orang tua, ora kanggo jajan cilok, ora kanggo jajan bakso, ning kanggo jajan nang PSK sing umure 50 lan 60 tahun. Maka dari itu berkaca dengan ini, di zaman yang sudah rusak ini, peran orang tua untuk bisa mendidik anak, mengarahkan anak betul-betul menjadi waladun sholihun, betul-betul menjadi anak yang sholihah, peran orang tua ini sangat penting, sangat menentukan. Maka dari itu mudah-mudahan anak cucu kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah, cerdas, bahagia dunia dan akhirat, termasuk baru saja anak yang kita beri nama Nafiza Zakia Fatimah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita keluarga besarnya sebagaimana nama ataupun doa yang disematkan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu saya sudah offset 7 menit. Maka dari itu mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita senantiasa diberikan naungan, petunjuk, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah keluarga kita yang hadir dalam kesempatan ini, jadikanlah keluarga yang mawaddah, sakinah,
warahmah, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Senantiasa anak-anak kami, cucu-cucu kami, jadikanlah anak-anak yang bahagia, anak-anak yang berguna, bermanfaat, solih dan solihah. Khususnya anak kami Nafiza, Zakia, Fatimah, senantiasa diberikan naungan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana ubir lana ma madhoya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij ala muslimin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.